hari yang mulia ini kita mengingatkan kembali bahwa setelah sebulan penuh budaya menjalani ibadah puasa, kemana budaya puasa berat sampai rung tu cukup mata-mata cara hukum kelebihan itu semuanya yang kita lakukan tidak lain hanya untuk menampakkan sifat ta'ubudiyah kita kepada Allah. Kita ingin memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk mentaati Allah sekuat mungkin. Maka hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semuanya dengan keampunan Allah, yakni pada hari Yaumul Fitr, hari kemenangan, kembali kepada fitrah, minal aidi wal fadl, kembali kita yaitu kepada fitrah dan kemenangan. Hari ini Allah mengampuni dosa orang-orang yang beriman, orang yang menunaikan hak-hak Ramadan dengan keampunan yang luar biasa. Keampunan dunia Allah, karena waladat subuh bagaikan keluar daripada perut ibunya, tidak ada dosa sama sekali. Maka oleh karena itu kita pun hari ini merasakan, yakni kembali kepada fitrah itu. Fitrah kita sebagai manusia adalah bertuhan dengan Allah. Kata lain daripada fitrah itu adalah kisah. Di dalam jiwa manusia ada fitrah ketuhanan. Maka ulun yang bertasawuf mempelajari pelajaran tentang hati itu disebut dengan latifah ar-rohaniyah ar-rabbaniyah, yaitu ruh yang lembut yang dibangsakan kepada ketuhanan. Artinya dengan mendung pada hakikat kemanusiaan membutuhkan kepada Tuhan. Hari ini kita merasakan sinyal itu. Kenapa? Karena kita telah berusaha membersihkan jiwa kita yang menyelimuti berbulan-bulan. Jiwa kita dikuasai oleh hawa nafsu angkara murka. Maka sebulan penuh Allah memberikan kesempatan kepada kita mengikat ibu syaitan dan juga mengikat hawa nafsu kita dengan teknik-teknik yang luar biasa, yakni dengan amalan ibadah puasa. Maka dengan amalan ibadah puasa itu kita akan mengalahkan hawa nafsu dunia dan syaitan. Maka dapatlah kemenangan manusia yang disebut dengan muttaqin, pribadi-pribadi yang muttaqin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dari tujuan puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ibadah puasa baginya agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pengertian daripada takwa itu? At-taqwa menurut Imam Ali adalah al-khawful bil jalil. Yang pertama, takut kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Wal amalu bil tanzil, dan mengamalkan dengan Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita. Wal ridha'u bil qalil, dan yang ketiga, qanaah ataupun memadai dengan yang sedikit. Kemudian yang terakhir, wal isti'dadu liyaumir rahim, siap sedia untuk hari penyaran ataupun hari kiamat. Dari 4 sifat ini, seandainya seseorang telah memilikinya, maka disebutlah orang yang bertakwa kepada Allah. Untuk menciptakan takwa kepada Allah ini terasa sangat begitu berat.
Alladzi khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa juga. Tetapi ada ketika 3 bulan Ramadan, Allah mewajibkan sebuah teknik yang khusus berpuasa. Maka kita melihat hari ini di dalam puasa itu apa yang kita petik hikmah. Di antara lain, di dalam puasa itu kita takut kepada Allah. Di dunia rasa takut kepada Allah. Waktu bedanya puasa, tidak ada yang berani berbuka puasa, walaupun tidak ada orang lain yang melihat. Hanya untuk nyatakan berkata lima tahun dan orang terbuka mata. Hantu di kalam diulun kadang-kadang takut dalam kurung terang terkenal jadi dia hanya kalam lima hanya kalam gaya. Tapi juga walaupun mak hanali ayah hanali kita puasa hanya berani dari dia. Walaupun hanya bermohonan hanya berani dari dia. Maka berarti kita takut melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah bulan Ramadan maka terbinalah takwa, rasa takut kepada Allah, al-khawfu bil jalil. Setiap apapun yang melanggar dengan hukum Allah, kita tidak akan berani, kita takut kepada Allah. Demikian pula di dalam puasa itu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang ibadah puasa. Kita berpuasa kepada Allah lillahi ta'ala karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam bulan puasa kita menghabiskan waktu malamnya dengan shalatul lail berupa salat tarawih. Salat tarawih itu sampai 20 rakaat. Ada yang 35 rakaat. Padahal banyak lebih dulu. Hai teman-teman, perut dengar. Alihan latihan karyawan. Ya, kemaya insyaallah sampai 30 malam kita sholat. Bahkan lebih dari itu, orang-orang saleh, ulun yang suluk, orang-orang yang khalid menghabiskan waktu di tempat yang sepi dengan padat amal, dengan berbagai macam fadilah amal mereka kerjakan, sangat memberatkan mereka itu. Mereka sesungguhnya wal amalu bil ajil, mengamalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah di dalam anjuran Al-Quran. Kemudian yang demikian pula di dalam bulan Ramadan memadai dengan yang sedikit. Kita menyadari bahwa ternyata peran nafsu selalu mengganggu kita, merayu kita. Ternyata apa yang dia rayu itu bukan yang sebenarnya seperti yang kita lihat pada kenyataan. Kenapa? Lagi contoh katanya, wadawulah itu juga, wadawulah itu tak habis itu bagaimana? Ia tadi ia tak habis ia tidak berjaya. Tapi mohon datang buka hanya beberapa teguk. Ditanya kata, wadawulah ada kalam buah kuning buah di baju le, penaju di baju le tu le, kacau tak apa. Buah kelima buah, cak apa? Kudu ada meja kerbau. Allah tahu buka ada dia pun jadi lu tali bro tu dalam kia kejar kata. Masya Allah. Apa ini semua? Itulah nafsu. Kita menyadari makin sehari perut kita semakin mengecil, makin surut dan makin lembut, makin tak tahu makin kosong, makin sedikit akhirnya setengah pingan halal. Urut suluk oleh lembut dia bisa ada kejut tu tahu. Ternyata kalau kita ini taat kepada Allah, berzikir kepada Allah, berbuat ibadah kepada Allah, maka kita akan selalu diberikan rezeki oleh Allah, dipadai oleh Allah dengan sifat qanaah, memadai dengan yang sedikit. Mudah-mudahan sekeluar kita daripada bulan puasa terbina sifat-sifat seperti ini. Oleh bulan Ramadan dengan yang belum menjadi bulan yang qanaah, yang memadai dengan sedikit, tidak lagi tamak, tidak lagi rakus mengejar dunia, sehingga cara-cara rakus dan tamak mengejar dunia kita jangan ada libur
hanya watele ibadah, hanya alasan hampirnya hampir. Masya Allah, umur kita terus berlalu.